Assalamualaikum YouTube. Ketemu lagi dengan saya. Bagaimana kabar kalian? Dan bagaimana pekerjaan kalian semua? Semoga lancar dan sehat selalu ya. Di kesempatan kali ini saya akan menyambung video yang kemarin. Ini adalah bagian 2 atau part 2. Yang belum nonton bagian 1, nonton dulu di bagian 1, ada di deskripsi, nanti saya taruh di situ supaya nyambung ceritanya dari part 1 yang ini ke part 2. Masih seperti biasanya, yang video sebelumnya saya kan naik dari bawah ke atas di desa yang paling atas di lereng Gunung Sumbing. Kali ini saya dari atas akan turun ke bawah, dan bagaimana nanti keadaannya, saksikan terus videonya ya. Dan seperti biasa, jangan lupa pencet dulu tombol subscribe-nya dan loncengnya sekalian, supaya kalau ada update terbaru dari saya, kalian semua bisa mengikuti, bisa bertukar informasi bersama, bisa belajar bersama. Tak usah lama-lama, mari kita langsung bahas jalan di sekitar desa paling atas di lereng Gunung Sumbing. Kalau kemarin waktu saya naik itu ya, itu harus jaga keseimbangan, dan berbeda kalau saat sekarang turun. Kalian bisa lihat jalannya itu turun terus sampai ke bawah. Dan saat ini motor saya ini tidak saya nyalakan, ya saya los itu aja, tapi pelan-pelan, nggak kebut-kebutan, karena di setiap jalan, setiap 30 sampai 50 meter pasti ada polisi tidur, jadi harus pelan-pelan. Itu juga kan untuk supaya pengendara yang dari atas tidak kebut-kebutan. Lagian di sini banyak anak seliweran, ibu-ibu juga banyak seliweran, toh desanya kan padat. Dan seperti yang kalian lihat, kalau saat turun jalannya kelihatan jelas, yang mana yang halus, mana yang berlubang, mana yang jelek gitu. Kalau kemarin waktu naik kan beda, lagian kan kameranya nangkepnya ke atas, kalau sekarang nangkepnya langsung ke bawah. Jadi jalan di sini itu ya ada yang halus, ada yang rusak, ada yang rusak parah, ada yang ringan, cuma retak-retak. Dan mungkin sudah didesain oleh pembuatnya yang dulu ya. Kalau jalan pegunungan itu kalau dicor tidak boleh halus. Ya, jangan halus. Karena apa? Karena kalau jalan dicor dibuat halus mulus, itu kan bisa membahayakan pengendara. Lagian jalan cor kalau halus itu roda tidak bisa mencengkeram, jadi mudah tergelincir. Sehingga dibuatlah jalan itu tidak begitu halus, ya rata, tapi dibuat ada garis-garisnya, ada apanya itu, supaya rodanya bisa mencengkeram jalan waktu turun atau waktu naik gitu kan. Jadi lebih safety lah. Dan kalian bisa lihat jalannya di sini banyak kerikilnya. Itu disebabkan karena jalannya itu kan cor, dan cornya sudah lapuk, sudah banyak kerikilnya yang lepas. Jadi kerikil di sini disebabkan dari jalannya sendiri, bukan dari kanan kiri.
berbicara masalah jalan di sini, jalan di lereng Gunung Sumbing ini, tidak lepas kalau tidak berbicara masalah pertanian. Ya, pertanian di sini makmur, sangat-sangat makmur. Kanan kiri itu tumbuhannya subur, sayur-sayuran seperti loncang, seperti apa, ada bawang merah, jagung manis, ya seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya. Sangat-sangat makmur. Kan bisa dilihat tadi dari warganya, dari masyarakatnya, dari desanya. Meskipun rumahnya berhimpit-himpit, meskipun di pelosok ya, tapi rumahnya bagus-bagus dan banyak juga yang tingkat, dan juga mobil-mobil mewah di situ. Dan mungkin ya ini dari pertanian ini yang makmur ini. Kembali ke jalannya. Jalan ini sudah turun terus seperti yang saya bilang tadi, turun sampai ke bawah, nanti turun. Dan saya himbau jangan ikutin cara saya ya. Lebih baik mesin dinyalakan karena lebih safety. Tidak cuma rem saja yang bekerja, tapi mesin juga bisa bekerja. Dan di sini saya juga mulai menyalakan mesin ketika sudah sampai di jalan yang jelek ini. Karena apa? Ya itu tadi, safety, faktor safety. Jalan sudah mulai jelek dan jalan ini sudah terlihat makadamnya, bukan lagi aspalnya ya, tapi makadam. Dan makadamnya ini terbuat dari batu apa ya ini namanya? Kalau di tempat saya ini namanya batu raen. Batu raen itu bahasa Indonesianya batu muka. Batu muka, batu yang bermuka. Ya maksudnya batu yang memiliki muka yang ada sisi yang datarnya. Dan kita bisa lihat batunya itu besar-besar. Kalau di tempat saya makadamnya kan batunya runcing-runcing, tapi dibuat lebih rapat supaya tidak tidak membahayakan orang yang lewat. Ya kalau di sini batunya itu ya tadi batu raen. Batu raen itu besar-besar, kalau kena air itu licin. Ya harus berhati-hatilah. Harus pintar-pintar mencari jalan mana yang selamat untuk dilewati dan jalan mana yang bahaya untuk dilewati. Sebenarnya ya jalan ini itu kalau dilihat dari keseluruhan, sebenarnya jalan ini itu sudah pernah diaspal dulunya. Karena dari tadi waktu saya berangkat dari bawah sampai ke atas dan sekarang turun, itu masih ada sisa-sisa aspal yang masih nempel di jalan, atau aspal yang masih nempel, yang masih merekat lah, yang belum rusak ya, meskipun sedikit. Ya mungkin dulu jalan ini itu sudah halus dari atas ke bawah ya, cuma karena faktor alam, sering terguyur hujan, jadi tergerus lah aspal itu, tergerus air dari atas terus menerus dan dilewati orang terus menerus, sehingga aspalnya tidak kuat. Apalagi hanya jalan desa
biasanya jalan desa itu di aspal hanya di padatkan dengan tandem roller aja, nggak lengkap nggak ada pneumatik roller, nggak ada biasanya, ya itu aja. Apalagi di medan yang tingginya seperti ini. Ya semoga saja ya nanti kalau pemerintah sudah tidak fokus ke COVID lagi, maksudnya COVID-nya sudah hilang, bisa fokus lagi ke jalan-jalan yang rusak, jalan-jalan yang jelek, sehingga memudahkan masyarakat untuk kesana kemari untuk berkegiatan sehari-hari biar lancar itu. Ini saja saya lewatnya harus paling pinggir ya, di bawah jalan lah, karena jalan itu halus karena tanah, saya lewat tanahnya. Dan mungkin kalau hujan, kalau musim hujan nggak bisa lewat paling pinggir, pasti di dia mau ke mau lewat tengah ya, cari yang rata aja. Sebenarnya jalan jelek seperti ini itu juga ada manfaatnya. Manfaatnya yaitu ya orang bisa lebih hati-hati ketika naik ataupun ketika turun. Coba bayangkan kalau jalan ini semuanya mulus, halus, pasti orang yang lewat ya itu nggak pelan-pelan ya, kecuali kalau ada polisi tidurnya itu pasti bisa pelan, pasti kebut-kebutan lah, sehingga kalau terjadi selip atau mohon maaf ya kecelakaan itu ya rusaknya ya parah. Jadi dengan jalan jelek seperti ini orang bisa hati-hati, biarpun nanti jatuh atau kecelakaan paling cuma lecet-lecet aja karena pelan-pelan. Dan sekarang kita sudah sampai di jalan yang halus. Kita harus tetap hati-hati. Karena apa? Karena di sebelah kiri saya itu adalah jurang, dimana kalau kita tidak hati-hati atau meleng sedikit, kita bisa nyemplung ke sana. Bukan hanya nyawa kita yang hilang, mungkin juga motor kita juga hilang. Karena ini adalah di sebelah kiri ini hutan bambu ya, dan itu pun dalamnya kebangetan lah. Ini bambunya itu yang pucuknya, karena bambunya di bawah itu sampai ke atas, pucuknya itu setara sama jalan ini. Dan ya kalau boleh saran ya, meskipun jalannya di sini sudah ada yang halus, ada yang belum, tapi diutamakan itu penerangan jalan. Karena apa ya, kalau malam itu kan membahayakan. Di setiap tikungan, setiap belokan itu semestinya harus ada penerangan jalan, sehingga tidak mendadak kalau dari arah sana ada pengendara lain atau apa gitu, dan tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau jalan gelap kan rawan begal, ya kan? Ya mungkin kalau ada penerangannya pastilah aman, setidaknya safety lah. Jadi orang mau lalu lalang itu tidak takut. Ya mungkin cukup sekian dulu ya ocehan saya hari ini. Ya kalau ada manfaatnya diambil manfaatnya aja, ya kalau nggak ada manfaatnya ya udah biarin aja. Ya jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan like, komen, serta share video ini kemana aja ke teman, saudara,
media sosial kalian semua kalau Anda mau. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa, nggak maksa. Oke, mungkin sekian dulu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.